Halo, shalom, selamat pagi teman-teman semua, saudara sekalian dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita hari ini suasana baru. Mari kita bangkit berdiri, kita mau menyembah Tuhan kita lebih lagi. Kita akan mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Layakan kami ya Bapa, ampuni segala kesalahan kami ya Tuhan, sehingga kami layak untuk datang ke dalam hadirat-Mu, di dalam rumah-Mu. Terima kasih Tuhan. Haleluya Tuhan. Melukis wajahku di hadapanmu.
bersama-sama ya Tuhan. Kami datang ya Tuhan, kami mau berserah padamu ya Tuhan. Kami mau menyerahkan seluruh kehidupan kami ya Tuhan. Karena kami tahu ya Tuhan, bersama dengan Engkau ya Tuhan, ada kekuatan di dalam hati kami ya Tuhan. Mari sama-sama kita angkat kedua tangan kita katakan, terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu tak berkesudahan. Oh haleluya, puji syukur bagi-Mu. Mari sama-sama kita nyanyikan lagu ini sekali lagi ya Tuhan. Ku angkat tanganku Yesus,
setiap kehidupan kami Tuhan. Kami ada sebagaimana kami ada pagi ini Tuhan, karena belas kasihan Tuhan. Roh Kudus, pagi ini Tuhan kami mau mendedikasikan Tuhan untuk kebaktian ini Tuhan, dari awal hingga akhirnya. Kami percaya Tuhan pagi ini Kau bersemayam di atas puji-pujian umat-Mu. Roh Kudus, jamah setiap hati kami Tuhan. Yang sakit Tuhan Kau akan berikan kesembuhan. Yang putus asa pagi ini Kau memberikan pengharapan ya Tuhan. Karena kami menyembah kepada Allah yang hidup. Tuhan beracara di tempat ini. Urapi setiap hamba-Mu Tuhan yang melayani, baik dimanapun mereka berada, dan juga kuduskan tempat ini juga Tuhan. Kami mau dedikasikan Tuhan dari awal hingga akhirnya ke dalam tangan Tuhan. Beracara Roh Kudus di dalam nama Tuhan Yesus. Yang setuju katakan yuk amin, 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 amin. Anda siap untuk memuji Tuhan? Puji Tuhan. Thank you Lord, you are good all the time, because God is so good to us. Karena begitu besar kasih anak para kami, maka kita berikan pujian kepadanya. Mari kita sama-sama kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Amin. Lord, you are good and your mercy endures forever. Lord, you are good and your mercy endures forever.
ya, karena dia begitu besar kasihnya kepada kita. Amin. Ini lagu baru, kita sama-sama belajar ya. Tuhan Yesus baik. Walaupun apapun keadaan kita, kita tetap katakan Tuhan Yesus baik. Karena di dalam Tuhan selalu ada kekuatan, selalu ada pengharapan. Karena Bapa kita selalu mendengar seruan hati kami. Walaupun badai gelombang dalam kehidupan kami selalu datang, silih berganti, tapi kalau di dalam bersama dengan Tuhan, maka ada ketenangan di dalam hati kami. Amin.
Bukti kami iman kami kepadamu ya Tuhan. Bapa kau mendengar seruan hatiku, tak pernah kau lepaskan
Engkau berjanji Tuhan, Engkau akan mengangkat kami Tuhan dari segala kesesakan kami Tuhan. Dan pagi ini Tuhan, biarlah ini menjadi iman-iman kami yang baru ya Tuhan. Engkau akan memberikan urapan-Mu lebih lagi. Dan sebelum kami mendengar firman Tuhan, Tuhan persiapkan setiap hati kami Tuhan. Kami mau berserah penuh kepada Engkau. Roh Kudus dijamah secara pribadi, lepas pribadi. Terima kasih Tuhan. Urapi nanti hamba-Mu yang akan berbicara, biar apa saja yang hendak Kau sampaikan Tuhan akan menjadi kekuatan, menjadi rema, menjadi satu revelation buat setiap hidup kami. Terima kasih Roh Kudus. Hamba mau mendedikasikan dari awal hingga akhir di dalam tangan Tuhan. Father, by lifting our hand, we just want to demonstrate we are surrendered totally to you. Father, we believe, Father, you have a good plan, you have a beautiful plan in our life. Father, we just want to surrender totally again to you. Our future, our life, and Father, this belongs to you. We thank you, Father God, and we thank you in advance what you're about to do in this place. Speak to your servant, Father. Whatever you want to speak to him, Father God, use his mouth and his tongue as the instrument, as the tool for your own glory. Father, cover him with your holy blood. And we ask this in Jesus' name. Everybody say it. Amen. 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 Selamat pagi, saudara. Thank you untuk, by the way, thank you untuk bagi saudara yang sudah mempersiapkan lantai 2 ini luar biasa. Puji Tuhan, thank you sekali lagi. Kita sementara ini untuk beberapa minggu kita akan pakai ruangan ini di lantai 2 bagi saudara yang sedang streaming. Kalau Anda melihat berbeda, yes, karena biasanya kita di lantai 1, tapi kita karena sedang mengadakan renovasi, jadi untuk sementara waktu kita akan memakai tempat fasilitas ini. Amin, saudara. Kalau yang diberkati Tuhan pagi ini. Haleluya. I feel saya merasa tinggi banget di atas sini. Haleluya. Ada seorang bapak yang dia bertanya kepada dokter. Dokter itu dia tanya kepada dokter itu, dia bilang, "Dok, saya pikir mungkin istri saya ada punya problem dengan pendengarannya." Ya. Loh, kata dokter, "Kenapa? Setiap kali saya ajak ngomong, dia nggak pernah respon sama saya." Oke, jadi gimana dok caranya? Sebelum kamu bawa ke rumah sakit ke sini, ya dokter itu ngomong, coba kamu tes malam ini. Kamu ngomong sesuatu sama dia, dan kalau misalnya dia nggak respon, baru bawa ke sini. Oke, terus dokternya bilang ajarin, nanti kamu ngomong dari jarak 5 meter. Kalau dia masih nggak dengar, kamu deketin lagi ke 3 meter. Kalau masih nggak dengar juga, maju lagi sampai 1 meter. Kalau memang benar dia punya problem, kamu ngomong di telinganya, baru bawa ke sini. Oke. Malamnya dia pulang ke rumah, dia dan istrinya lagi masak. Dari belakang dia ngomong, "Honey, kamu masak apa?" Istrinya nggak respon. Dia maju lagi 3 meter. Dia tanya pertanyaan sama, "Honey, kamu masak apa?" Masih nggak respon lagi. Waduh, begini budak ini gitu. Maju lagi 1 meter lima. "Honey, what do you cook?" Masih nggak respon juga. Akhirnya dia samperin pelan-pelan di belakang samping istrinya, dia teriak di kuping istrinya, "Honey, kamu masak apa?" Istrinya marah, dia nengok, "Udah 4 kali gua ngomong gua masak sup." Ternyata yang budak suaminya. Gitu ya. Artinya kalau hari ini kita dengar firman Tuhan, kita buka hati kita. Amin. Matius 11 ayat 15 katakan, siapa yang bertelinga hendaklah dia mendengar. Berikan kemuliaan untuk Tuhan. Serius banget. Amin, amin. Pagi ini saya mau bicara mengenai, kita akan belajar dalam Alkitab. Kalau kita mengatakan bicara mengenai kata gunung, you speak about mountain, yes, varies of meaning. Ada beberapa arti ya sebenarnya. Artinya gunung itu bisa diartikan secara literal atau secara fisik ya. Ada gunung Hermon, ada gunung Karmel ya, Elia, ada gunung apa di Sinai, ada
gunung Horeb dan sebagainya. Ini bicara dengan gunung. Kita banyak bicara mengenai gunung. Tapi pengertian yang kedua, bicara gunung itu bicara mengenai tempat kedaulatan Tuhan. Setuju? Jadi tempat gunung itu tempat bersemayam Tuhan, ya. Tempat Tuhan deity, Tuhan ada di sana. Contoh di dalam Mazmur 24 ayat ketiga, kalau ingat, dikatakan siapakah yang boleh naik ke gunung Tuhan, yaitu orang yang kudus hati dan tangannya, betul saudara. Nah itu adalah tempat di mana Tuhan bersemayam. Jadi kita menghampiri gunungnya Tuhan, menghampiri kekudusan Tuhan, itu bicara mengenai speaking about mountain. But mountain atau gunung, this is God place, di mana God dwelling. Dikatakan mengenai siapakah yang boleh naik ke gunung atas gunung Tuhan, yaitu yang kudus hati dan tangannya. Nah pagi ini bicara gunung juga bicara mengenai problem atau krisis atau persoalan atau masalah. Nah ini banyak dikatakan digambarkan sebagai gunung juga, gunung persoalan atau persoalannya segunung. Ya. Jadi pagi ini kita akan belajar mengenai tiga hal ini, tapi yang ketiga ini dikatakan mengenai krisis atau mengenai gunung atau mengenai masalah. Makanya di dalam Markus pasal 11 ayat ke-23 Tuhan ngomong gini. Dia bilang kata, jika kau percaya, jika hatimu tidak bimbang, kau akan berkata kepada gunung ini beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, maka akan terjadi bagimu. Markus 11 tolong ayat ke-23. Ya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini beranjaklah dan tercampak ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka akan terjadi baginya. Nah, kenapa ada ayat ini? Karena ada ayat yang sebelumnya. Ada ayat yang dari ayat 12, tolong ya, sampai ayat ke-14. Ini satu cerita, saudara. This is the story about behind the word, this word, the verse. Okay? Jadi ayat ke-12 sampai ayat ke-14 dikatakan keesokan harinya sesudah Yesus dan ke-12 muridnya meninggalkan Betania, Yesus langsung merasa lapar. Obviously, he was human at that time and he was hungry. Ya, ayat ke-13 dikatakan bahwa dan dari jauh ia melihat pohon ara yang sudah berdaun, ia mendekatinya untuk melihat kalau ia mendapat apa-apa pada pohon itu. Jadi dia lihat pohon itu berdaun dan dia lihat, tapi waktu ia tiba di situ ia tidak mendapat apa-apa dari daun-daun saja, sebab apa-apa selain daun-daun saja, sebab memang bukan musim buah ara. Jadi Anda bisa bayangin, saya mau summarize, waktu Yesus merasa lapar, dia lihat dari jauh nih ada pohon ara dan rimbun. Nah, tapi tidak mendapat apa-apa. Oleh karena nggak mendapat apa-apa, makanya ada yang 14. Lalu enggak katanya kepada pohon itu, jangan lagi seorang pun makan buahmu selama-lamanya, dan murid-muridnya pun mendengarnya. Gitu. Jadi ayat 14 ini satu ending atau cerita yang dari cerita ini bahwa jangan lagi seorang pun makan buahmu. Nah, terus kita lompat ke ayat ke-20. Ayat ke-20 ini ngomong demikian, ini hasilnya saudara. Ayat ke-20 dikatakan begini, maka pagi-pagi, ini setelah 24 jam period atau mungkin satu harian, ketika Yesus dan murid-muridnya lewat di situ lagi, lalu mereka melihat murid-murid tadi melihat pohon ara tadi sudah kering sampai akar-akarnya. Loh, cerita ini yang mendasari bahwa di mana tadi kita baca ayat ke-23 tadi. Ayo ini saudara. Jadi pagi ini kita akan melihat, kita akan belajar dari pengalaman, dari kejadian apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Why did God do that? Kenapa ada cerita ini? Atau apa yang dapat, what can we learn from this story? Ya, yang pertama saudara, kalau Anda setuju, jangan melihat segala sesuatu hanya dari luarnya. Don't look anything by the appearance.
Amin. Minggu lalu saya masih ingat saya bicara di dalam 2 Korintus 4 ayat 18 dikatakan, kata Paulus, segala sesuatu yang kelihatan adalah sementara. Ya nggak kelihatan. Karena pagi ini Tuhan bilang gini, jangan memandang atau menilai sesuatu dilihat dari luarnya. Cerita ini, Yesus kenapa ada pohon ara ini dikutuk? Karena dari jauh kelihatannya rimbun. Dari jauh kelihatannya subur, saudara. Dari jauh kelihatannya berdaun-daun. Tapi waktu dideketin ternyata gak ada buahnya. Nah, ironisnya banyak anak Tuhan yang kelihatannya juga rimbun. Wah, kalau pakai salib di mana-mana, saudara. Lalu ngomongannya semua Alkitab, hafal ayat suci, tapi lo, do you have the fruit? Ada buahnya nggak? Amin, saudara. Tuhan nggak impress dengan penampilan luar kita, yang setuju katakan amin. God is not impressed about your appearance. Tuhan nggak lihat tuh berapa hafalnya saudara sama Alkitab. Oh, minggu lalu masalah tim bersaksi minggu lalu, dia nggak even, maaf kata, nggak tahu pakai bahasa apa, pokoknya mendoakan orang sembuh. Dan sebuahnya itu menurut saya gitu. Daripada Anda hafal mengenai kesembuhan dan sebagainya, tapi nggak pernah melayani. Matius 7 ayat 21, 22-21. Matius pasal 7 20-21, betul. 22 dia. Ayat 22 tahu. Dikatakan gini. Jadi dari apa? Buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Baru ayat 21. Ada ayat 21, bukan setiap orang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, dia akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Amin, saudara. God is not impressed. Be honest with you. Saya pernah mikir gimana sih cara impress Tuhan. Oh, saya nyanyi yang bagus. Saya impress dengan suara saudara tadi, suara yang beliau kita bagus. Karena I don't have that kind of ability. Tapi Tuhan impress. Ini berat. Oh, saya mau kasih yang terbaik buat Tuhan. You think God impress? Mazmur katakan dia yang punya seluruh isi bumi dan segala isinya. You think He can impress? Oh, dengan pelayanan kita, maybe manusia impress, tapi buat Tuhan, He doesn't need us. Hello, can I speak frankly? How to impress God? Gimana caranya buat Tuhan? Luar biasa. Untuk saya untuk melakukan segala kehendak Bapa di surga. Amin. Jangan melihat sesuatu. Saudara jangan menilai sesuatu dari appearance-nya. Pohon itu kelihatan berbuah, pohon itu kelihatan rimbun, tapi nggak ada buahnya. Amin. Balik lagi Markus 11 tadi ayat ke 14 kalau salah. Ayat ke 13. Amin. Oke? Dan dari jauh ia melihat pohon ara itu, tadi kita sudah baca, sudah berdaun, yang mendekati melihat kalau ia mendapat apa-apa, tetapi waktu itu yang tiba di situ ia tidak mendapat apa-apa selain dari daun-daunnya. Nah, ini sebab memang bukan musim buah ara. Saudara, jangan menjadi anak Tuhan yang musiman.
pohon itu tidak berbuah, kita mengerti, oh karena nggak musim sih. We can understand. Tapi saudara, ironisnya banyak anak Tuhan atau jemaat Tuhan yang kadang-kadang buahnya sih ada, cuma musiman. Kadang-kadang pengen melayani, kadang-kadang nggak pengen melayani. Nah, saya kiri kanan itu di ujung kulon sebenarnya. Kadang-kadang rajin, tapi kadang-kadang juga itu namanya musiman. Kadang-kadang doanya rajin karena takut COVID sih. Tapi kadang-kadang nggak pernah doa, itu musiman. Loh, Tuhan nggak menciptakan kita menjadi Kristen yang inconsistent. Amin. Tuhan nggak mau kita menjadi Kristen yang kadang-kadang ya karena we are not moody Christian. Come on, yang setuju katakan amin. Amin, saudara. Kita bukan Kristen yang karena mood tadi pengen melayani, kalau ngambek sedikit, kalau melayani merasa nggak tersinggung gini, nggak melayani. Loh, pagi ini kita mau menjadi Kristen yang konsisten. Amin, saudara. Karena konsistensi adalah di mana Tuhan Yesus rela mati di kayu salib. Kalau bayangkan kalau Tuhan kita nggak konsisten. Amin. Hari ini kita mau berubah sikap attitude kita. Yang pertama, saudara, jangan hanya kita melihat Kristen secara dari luarnya saja. Amin. Kita bersyukur, jangan menilai segala sesuatu. Saya tidak pernah menilai seorang pun dengan luarnya. Tapi yang kedua juga, jadi orang yang konsisten. Halo. Jadi orang yang selalu kita setia sama Tuhan. Jangan datang pada Tuhan kalau pas ada masalah. Amin. Jangan kita cari Tuhan, kita kebingungan kalau pas menghadapi ketakutan sekali. Of course, salah satu untuk menarik, membuat kita berpaling kepada Tuhan itu dengan adanya rasa takut. Tapi Tuhan bilang dalam 2 Timotius 1:7, Tuhan tidak pernah memberikan roh ketakutan. Amin. Hari ini kita mau berserah penuh kepada Tuhan. Kita percaya bahwa Tuhan kita sanggup melakukan. Amin. Nah, yang menariknya daripada cerita ini ada satu cerita di tengah-tengah. Ya, saudara, kalau saudara baca ayat-ayat ini dari ayat 12 tadi sampai ke ayat 14, ada satu babak pertama. Nah, ayat ke-20 sampai ayat yang ke-26 itu cerita babak yang kedua. Cerita yang sama, tapi ada dua babak, dua cerita. Nah, di tengah-tengahnya ayat 15 ada satu cerita lagi, tolong lihat ayat 15. Nah, ini di tengah-tengahnya ada satu cerita lagi. Kenapa saya mau ajak saudara lihat ayat ini? Dikatakan ini lalu ini totally different perikop, ya, beda perikop. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yerusalem. Sesudah Yesus masuk ke Bait Allah, mulailah ia mengusir orang-orang yang berjual beli di halaman Bait Allah. Meja-meja penukar uang dan bangku-bangku pedagang merpati dibalikannya. Ayat ke-16, dan ia tidak memperbolehkan orang membawa barang-barang melintasi halaman Bait Allah. Nah, ini satu sisi Yesus yang mungkin saudara nggak kenal, ada saya nggak kenal. Atau Yesus adalah seorang pribadi yang lemah lembut, yang baik, yang sabar, penuh kasih. Tapi ini adalah tipe Yesus, saudara. Setuju? Dia balik-balikan meja penukar uang, dia balik-balikan semuanya orang yang dagang di situ, dan dia talking about orang ini adalah pedagang, saudara. Can you imagine? Yesus juga bilang cuma, naughty, no. Tapi Tuhan ini begitu ngamuk, saudara. Halo, karena dia cinta. Ayat ke-17, tolong ya. Dia bilang gini, lalu ia mengajar mereka, katanya, bukankah ada tertulis rumahku akan disebut apa? Rumah doa bagi segala bangsa, tetapi kamu ini telah menjadikannya sarang penyamar. Apa yang kita pelajari daripada cerita ini? Yang ketiga nih, saya catat. Apakah hidup kita sesuai dengan panggilan Dia? Amin. Do you think your life is according to His will?
Coba perhatikan ayat ini. Apa purpose atau tujuan daripada rumah Tuhan, gereja Tuhan? Apa tujuannya? Halo? Rumah doa. Exactly. The house of prayer, tujuan utamanya, the main purpose of church or the main purpose of his house, because he loved his father's house, makanya dia bilang engkau jadikannya nggak sesuai dengan tujuan Tuhan. Amin, saudara. Tujuannya rumah doa. Nah pagi ini kadang-kadang ini bisa menyaruh, saudara. Sepertinya rumah doa, sepertinya gereja kelihatannya dari luar kelihatannya gereja, dari luar kelihatannya rumah ibadah, dari luar kelihatannya rumah doa, dari luar kelihatannya penuh dengan kegiatan, tapi dari dalamnya rumah sarang penyamun, den of thief dalam bahasa Inggris. Bukankah ada kolaborasi dengan cerita tadi? Ayat 12 dikatakan kelihatannya daunnya subur, kelihatannya pohonnya rimbun, kelihatannya banyak buahnya. Tetapi pas waktu dideketin nggak ada buahnya. Are you with me? Ada link antara cerita ini dengan cerita sebelumnya. Kelihatannya gereja, kelihatannya rumah ibadah, kelihatannya rumah doa. Tapi pada waktu dideketin ternyata tempat jualan. Kelihatannya pohonnya rimbun, kelihatannya subur, kelihatannya banyak buahnya, tapi waktu dideketin nggak ada buahnya. Inconsistent dengan kelihatannya, kontradik dengan yang kelihatannya. Pagi ini saudara, what is the main purpose of your life? Have you ever thought for a moment, what is God's purpose in my life? Have you ever thought that? Pernahkah saudara memikir, kira-kira Tuhan mau saya apa ya? Halo? Bukan untuk kelihatan dari luar. Oh, I understand. Silakan banyak orang ditanya, akan bilang, I don't know, Pastor. Tapi pagi ini saya percaya setiap kita nih ditujukan, diciptakan karena ada tujuan. Halo? Makanya Yeremia 29 ayat 11 dikatakan, aku mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Amin. Tapi sayangnya kadang-kadang kita ignore, kita just, well, whatever happened, kisah saya. Tapi pagi Kudus mengingatkan, what is his main purpose? Apa sih kira-kira tujuan Tuhan? Jangan hanya kelihatannya saja. Nah, begini, Tuhan ngamuk, saudara, karena nggak sesuai dengan tujuannya. Rumah doa dijadikan tempat jualan. Nah, ini satu metafor daripada kejadian seperti dari pohon tadi. Kelihatannya banyak buahnya, tapi nggak ada buahnya. Pagi ini saya rindu kita ini semua menjadi, hidup kita ini akan memuliakan nama Tuhan. Amin, saudara. Whatever you do, whatever Tuhan punya rencana. Think about it. Why does he have to bless you if you don't have any purpose? Amin. Buat apa Tuhan memberkati kalau nggak ada tujuannya? Yes. Nah, pagi ini saya diingatkan dengan kita akan balik lagi dalam ayat yang ke berapa itu? Ke-17. Sorry. Ke-21. Maka teringatlah Petrus karena tadi cerita tadi dan apa yang telah terjadi. Lalu ia berkata kepada Yesus, katanya, Rabi, lihatlah pohon ara yang kau kutuk itu sudah kering. Ini sebenarnya bukan pertanyaan, tapi adalah satu statement atau satu pertanyaan yang kok bisa gitu. Lalu ayat 22 ini rahasianya, saudara. Ya, kalau Anda mau supaya
kita punya kehidupan kita, doa-doa kita saat ini rahasia. Dikatakan ini, Yesus menjawab mereka, percayalah kepada Allah. Dalam bahasa Indonesia ini agak sedikit rancu, percayalah kepada Allah. Tapi dalam bahasa Inggris dikatakan believe in God. Dalam NIV, have faith atau have faith in God. Ya, kata faith itu pistis atau pisteo, itu artinya satap iman. Ya. Have faith in God. Dalam bahasa Indonesia percaya. Percayalah in God. Perhatikan ayat ini. Firman ini tidak mengatakan have faith of God. Tidak. Have faith in God. Kadang-kadang kita punya iman, percaya Tuhan. Kalau faith of God, oh iya, saya percaya Tuhan sanggup, saya percaya semua Tuhan bisa, saya percaya orang itu akan sembuh. Tapi kalau Anda disuruh doa, you takut, because you punya imannya Tuhan. Tapi firman ini mengatakan have faith in God, percaya atau punya iman di dalam Tuhan. Ayo mitra. Tidak ada mustahil, betul. But do you believe? Tapi problemnya tidak ada yang mustahil buat Tuhan, sulit buat kita. Halo. Yes. Makanya Yeremia pasal 32 ayat 27 ngomong gini. Yeremia pasal 32 ayat 27 kalau ya. Yeremia pasal 32 ayat 27. Bukan ini. Yeremia. Ya. Sesungguhnya katanya, akulah Tuhan Allah segala makhluk. Adakah sesuatu apapun yang mustahil untukku? Nah, ini satu hal lagi, ya. Saya ngecek dari kurang lebih 10 sampai 15 terjemahan lain dalam bahasa Inggris, kata ini beda dengan bahasa Inggris. Coba dari NIV aja, NIV, New King James, whatever. Tuh. I am the Lord, the God of all mankind. Anything too hard for me? That's the difference. Bukan impossible, tapi itu sih kadang-kadang sesuatu yang mustahil itu nggak mustahil buat Tuhan, betul, tapi hard. Makanya secara spesifik Alkitab mengatakan, adakah sesuatu yang terlalu sulit buat Tuhan? Jawabannya tidak ada. Kalau Tuhan dapat melakukan, kita dapat melakukan juga, amin. Kalau Tuhan minta kita menyembuhkan orang, saya pasti, saya yakin dan percaya tidak ada sesuatu yang terlalu sulit buat Tuhan, amin. Is there anything too hard for God? Amin. Yang ketiga, percaya, beriman di dalam Tuhan. Amin. Nah, tapi pagi ini yang menjadi halangannya, yang menjadi masalahnya, balik kembali dalam Markus 11 tadi ayat yang ke-22. Kita akan lihat 23. Markus 11 23. Bahasa Indonesia dulu. Aku berkata kepadamu, kata Tuhan, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya dan percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Jangan hati yang bimbang. Tapi saya penasaran dengan ayat ini. Ayat ini diakhiri dengan ayat yang seterusnya 24 sampai 25. Tolong ingat 24. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikannya kepadamu. Artinya ini, waktu saudara doa, ya, ini kan belajar kita mau tentang doa. Waktu kita doa, kita percaya, artinya kita menaruh kepercayaan sama Tuhan.
That's not the end. Ayat ini tidak diakhiri dengan ayat 24. Banyak dari saudara pasti akan ngomong, saya sudah mengaku, saya sudah percaya kok. Tapi kenapa belum terjadi? Oh, ternyata ada ayat 25 ini kita belum baca. Dan jika kamu berdiri untuk doa, sebelum you doa, even baru berdiri untuk doa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu yang di surga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Amin, saudara. Kalau doa saudara mau didengar, kalau doa saudara mau menggerakkan gunung, kalau doa saudara mau menyelesaikan masalah Anda yang berat nih, firman Tuhan ngomong gini, ampuni. Amin, saudara. Jangan ada grudges lagi. Mengampuni beda dengan rekonsiliasi. Are you with me? To forgive is totally different than to reconciliation. Dan karena rekonsiliasi ini kadang-kadang nggak terjadi. Reconciliation ini sometimes is not happening. Bagaimana kalau orangnya udah nggak ada di sini? Bagaimana kalau orangnya saya juga nggak tahu? Bagaimana orangnya misalnya sudah saya nggak pernah ketemu? Atau bagaimana kalau orang itu tidak mau mengampuni atau tidak mau menerima? It's not your business. I mean, yes. Yang penting bagian saudara mengampuni. Amen. If you want your prayer to be answered, if you want something happen of your mountain, look, ayat ini diakhiri dengan ini, mengampuni. Amin. Kita terusin lagi 26. Tolong ya. Ayat yang terakhir. Tetapi jika kamu tidak mau mengampuni, parenthesis, maka Bapamu yang di surga juga tidak akan mengampuni kesalahan-kesalahan. It works both way. Amin. Kalau kau tidak mau mengampuni, pagi ini saya nggak tahu kenapa Tuhan mau saya bicara soal begini. Si banyak kita stuck dengan why didn't God answer my prayer? I don't know. Ada banyak hal misteri yang kita nggak ngerti akan kehendak Tuhan. Amin. There's so many things in our life we don't understand. I'm not trying to play God. Tapi pagi ini, maybe ayat yang 25 ini menjadi satu turning point buat kita. Do you forgive? Masih ada sesuatu nggak di dalam hati kita masih grudges? Mungkin terhadap seorang. Orang itu mungkin nggak tahu. Tapi ayat 20 ini misteri struck me. Kalau engkau nggak mau mengampuni, maka Tuhan juga nggak akan mengampuni. It works both way. Lukas 6:38 dikatakan ukuran yang kamu beri, Lukas 6:38 akan diukurkan lagi kepadamu. Amin. Apa yang kita berikan dulu, saya pikir hanya bicara mengenai duit. Ya betul. Tapi satu ukuran kita ukurin sama Tuhan segini. Tuhan, bagianmu segini. Ya ini akan diukurkan kembali kepada kita. Sama juga dengan pengampunan. Dikatakan Bapamu tidak akan mengampuni kalau kita masih pertahankan kemarahan kita. Pagi ini juga yang di streaming online, saya mau kita mulai mikir, kita mulai sadar, kita mulai renungkan dan kira-kira masih ada nggak sih? Oh Tuhan, saya udah mengampuni. Yes, ini nih, saya kasih tip. Waktu saudara dengar nama orang itu, waktu saudara sebut nama itu, kira-kira di sini ada rasa masih ada take off, masih ada merasa nggak enak. That's the difference. If you want to distinguish how you feel regarding of that person, just call upon his name atau her name. Masih ada nggak rasanya rasa perasaan nggak enak di sini? I don't know. Tapi firman Tuhan katakan simple, if you don't tell, kamu nggak mengampuni, maka Bapa di surga juga tidak akan mengampuni. Amin. It works both way.
Kudus mengingatkan, jangan mengingat sesuatu daripada appearance. Whatever you do, untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Jangan datang kepada Tuhan hanya musiman. Amin. Kita mau menjadi Kristen yang anak Tuhan yang konsisten. Amin. Bukan masalahnya Anda bisa main ini, bisa. Pokoknya pagi ini jadi anak Tuhan yang konsisten. I'm talking about yes, waktu Anda doa di rumah, waktu sudah baca firman Tuhan, konsisten. Saya pernah melihat orang baca firman satu hari 15 pasal, terus seminggu gak pernah baca-baca lagi. It doesn't work that way. Saudara bukan pohon. Amin. Dan pakai yang ketiga juga belajar untuk percaya di dalam Tuhan, bukan percaya benar. Soalnya sih percaya Tuhan kita luar biasa. Yes. But do you believe that you can do it? That's the key. Dan yang keempatnya pasti, kalau Anda mau mendapatkan segala sesuatu apa yang sudah doakan, belajar untuk mengerti semua kehendak Tuhan, including kita telah mengampuni orang bersalah pada kita. Amin, saudara. Ya, kita tundukkan kepala, kita akan berdoa sama Tuhan. Kita akan nyanyikan lagu tadi. Aku percaya, aku berserah. Oh, thank you, Lord Jesus. Haleluya. Bapak Surgawi, hamba-Mu selesai berbicara, ya Tuhan. Biar pagi ini kuasa-Mu yang tidak terbatas, Engkau sendiri yang akan memberikan urapan yang lebih lagi untuk hamba-Mu, setiap anak-anak-Mu juga Tuhan. Terima kasih. Oh yes, Father, speak profoundly in every heart in this room, Father God. I pray your words will not come in vain. Touch every heart in this room, kata surrender atau berserah. Waktu saudara katakan aku berserah, di negara manapun, di tempat Anda bisa berada di manapun, the universal language of surrender. Udah ada orang berserah sambil duduk di tangan. Kata berserah itu artinya kita mengangkat kedua tangan. Ketika kita makin berdiri, kita mengatakan sama Tuhan, Tuhan, aku sungguh-sungguh berserah sesuai dengan lagu ini. Aku mau Tuhan pagi ini menyerahkan segala kemarahanku, kebencianku, sakit hatiku. It's hard. Yeah, I know that. I've been there. It's hurt, God. I've been hurt so many times, Father God. Oh gosh, I wish you knew how I felt this morning. But what did God say? He knew. Get out. He know how you feel. Dia tahu apa yang saat ini Anda rasakan. Tapi that's the only way, kata Tuhan. Kalau saudara mau doa, saudara dijawab Tuhan. Forgive. It's not whether you can or you cannot do it. Just whether you want it. Oh Lord, biar lagu ini menjadi rema buat kami ya Bapa. Biar Tuhan pagi ini terjadi rekonsiliasi di dalam setiap hubungan kami. Terima kasih ya Tuhan. Yesus,
Kudus berbicara untuk setiap kami Tuhan. Berikan kepada kami hati yang lembut ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Saya merasa pagi ini ada yang merasa sulit. Biar past masa lalu. Biar pagi ini Tuhan Kau balut setiap luka hati kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. There's so much pain in you. So much pain, yes Lord. Kepada yang tahu Tuhan mengerti akan setiap kehidupan kita. Oh, aku minta sebagai hamba-Mu Tuhan pagi ini biar Engkau akan menjamah setiap kami Tuhan. Sehingga waktu kami keluar hati kami tidak sama seperti kami waktu datang Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Stop untuk melihat sesuatu yang dari luar. Don't worry about the appearance. Don't worry about them. Saudara melihat, don't be impressed with something from outside. Yang kedua, jadi kita menjadi punya iman yang konsisten, punya iman yang selalu dengar-dengaran sama Tuhan. Mari kita coba berkomitmen untuk have faith in God. Karena it's nothing too hard for Him. Tidak ada yang terlalu sulit buat Tuhan. Dan Roh Kudus yang akan memberikan, mencurahkan Tuhan iman yang lebih itu kami bisa mengampuni Tuhan. Thank you. Yes Lord. Meteraikan firman-Mu di dalam kehidupan kami. Dan Roh Kudus, hamba kami berdoa sekali lagi ya Tuhan agar kuasa pengampunan, kuasa kasih-Mu akan ada di tempat ini. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami boleh belajar daripada firman-Mu. Biar Tuhan pagi ini kami mau diberkati juga dengan kuasa firman-Mu. Terima kasih Bapa dalam surga, segala pujian, segala hormat hanya bagi nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang saat dikatakan yuk, amin. Kita akan angkat hati kita mau berdoa untuk persembahan kita. Dan pagi ini bagi saudara yang butuh waktu, pastor akan bantu. Kita akan memimpin saudara untuk berdoa sekali lagi. Bapa dalam surga, terima kasih untuk berkat-Mu yang Kau sudah curahkan sepanjang minggu ini. Terima kasih untuk pekerjaan kami, untuk kesehatan kami, untuk usaha kami. Dan pagi ini kami ingin bawa apa yang menjadi milik-Mu, membawa perpuluhan kami. Bapak berkati setiap tangan-tangan yang setia, Kau berkati yang bekerja, Kau berkati yang usaha, Kau berkati juga yang rumah tangga. Terima kasih Bapak, Kau juga pagari Tuhan, dan Kau jauhkan daripada pundi-pundi yang berlubang. Terima kasih Bapak, kami bawa dengan penuh hati sukacita, dengan penuh iman di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Pengumuman? Ya, seperti biasa ya, kita ada kebaktian sekali jam 10 pagi. Setiap hari Selasa kita ada
doa bersama. Bagi saudara yang mau mengikuti bisa menghubungi saudara Ishak sebagai ketua doa dan Ibu Atin wakilnya ya. Setiap hari Kamis kita juga ada menara doa jam 7:30 malam. Yang mau ikutan juga bisa hubungin saudara Ishak atau Ibu Atin atau pastor. Kita ada 4 K group, yaitu family oleh Ibu Pak Hoktai, Victory oleh Ibu Yume, Rehoboth oleh Bapak Han, dan juga youth oleh Yukio. Bagi yang belum ikutan K group bisa bergabung dengan K group yang ada. Kita setiap hari Minggu juga ada Sunday School online Zoom ya, jam 5 sore. Bagi yang punya anak-anak kecil boleh bergabung bersama dengan kami. Dapat hubungi saya sebagai ketua Sunday School. Dan juga minggu depan ada Wolf ya, jam 2 siang. Bagi yang merasa wanita bisa bergabung dengan kita semua. Kita fellowship bersama-sama, kita sama-sama dikuatkan sebagai wanita yang perkasa di dalam Tuhan. Ya. Dan untuk selanjutnya, God bless you and thank you. Pastor ada tambahan? No, just want to welcome teman saya yang udah lama yang udah datang. Untuk Tuhan, untuk Tuhan, God bless. Ya, satu hal lagi, saya mau kasih good report bahwa kalau nanti Anda ke bawah, kalau Anda di basement ini kita sudah mulai terjadi perbedaan. Tepuk tangan. Setelah 20 tahun kita ada di tempat ini, kita saat ini melakukan renovasi gitu ya. Hanya sedikit good report yang saya sebut. Senang sekali lihat sesuatu yang berbeda karena ini untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Tuhan. Hagai 1 ayat 6 dikatakan bahwa kalau rumah kita berani, masa nama Tuhan kita diamkan. Amin. Ada yang bertanya sama saya, Pastor kapan selesainya? Dan menurut daripada tukangnya ini kita diprediksikan sekitar 5-6 minggu. Ya, 5-6 minggu. Tapi juga ada juga yang bertanya sama saya, dari mana duitnya Pastor? Nggak tahu. Ya, saya percaya Tuhan kita akan mencukupi. Amin, amin saudara. Dan juga kalau saudara punya hati yang bisa menghubungi Wani sebagai ketua daripada panitia pembangunan ini, dan saudara bisa untuk memberikan kepada panitia ini. Dan biaya total adalah hampir 24.000, 23.800 gitu. Tapi juga ada yang bertanya sama saya, ada juga yang bertanya, pada masa COVID ini kita betul-betulin gereja, gitu. Kenapa nggak tunggu? Ya, pro dan kontra ya. Ada beberapa juga bagian mungkin ya, teman saya mau kasih sedikit input ke saudara gitu, karena sampai kapanpun gitu nggak akan pernah siap waktunya. Kemarin saya ceritakan bahwa dia bertanya demikian, cuma mau kasih general answer bahwa tanpa betulin gereja pun COVID akan tetap ada. Gitu. Ya, jadi pagi ini kita bukan masalah COVID atau nggak masalah COVID, tapi ini karena necessity, ada kebutuhan dalam gereja kita butuh diperbaiki. Amin. Rumah Tuhan, rumah yang kita diami ini, rumah yang kita akan menikmati bersama-sama hadirat Tuhan ini butuh diperbaiki. Salah satu contohnya adalah banyak terjadi jamur dan moltes kemudian di lantai basement. Nah, itulah sebabnya saya cuma mau kasih input gitu ya, karena masalah ini bukan hanya ingin cantik, kita ada satu orang ngomong kemarin, bukan kelihatannya supaya indah, tapi juga karena itu layak dipakai gitu ya, karena kita juga mau kesehatan anak-anak kita, kesehatan kita semua ini bisa terjamin gitu, karena dengan suasana ada jamur dan segala macam itu tidak healthy buat kita semua. Itulah sebabnya. So masalahnya ya itu, kita harus lakukan dengan iman kita. Kalau sudah tergerak, bukan dengan paksaan ya, tapi kalau sudah dengan tergerak karena tidak ada word of paksaan ya, kita mau membuka untuk tempat ini untuk Anda semua nikmati. Amin. Yuk kita bagi berdiri.
Sekali lagi Tuhan, kami mau mengangkat tangan kami berserah penuh kepada Engkau ya Tuhan. Kami percaya rancangan-Mu adalah rancangan terbaik dalam hidup kami. Tuhan berkati jemaat-Mu secara berlimpah-limpah. Malaikat katakan akan terjadi perbedaan antara orang yang menyembah Tuhan dan orang yang tidak menyembah Tuhan. Dan Roh Kudus pagi ini Tuhan, Engkau akan melihat setiap hati-hati kami. Kau akan memberkati setiap tangan-tangan kami. Kau memberkati setiap pekerjaan kami. Kau memberkati setiap usaha-usaha kami. Sehingga apa saja yang kami lakukan, Engkau akan membuat kami berhasil dan berhasil. Kami akan terus naik tingkat Tuhan menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Dan pagi ini Tuhan, aku minta sebagai hamba-Mu, Kau juga menjaga kami masuk dan keluar kami Tuhan. Sehingga tidak ada kesakitan, tidak ada virus COVID-19 yang akan bisa kena kepada jemaat. Roh Kudus pagi ini Kau akan menjaga kami masuk dan keluar. Terima berkat Tuhan saat ini. Angkat tangan kita, damai sejahtera dari Allah Bapa, kuat kuasa dari Tuhan Yesus, penyertaan dari Roh Kudus akan menyertai saudara dan saya. Baik dimanapun Anda berada, di streaming online yang di gereja, Tuhan akan menyertai kita semua saat ini sampai Yesus datang untuk kedua kalinya. Father, with the authority that you have given to me, I'm sending your people home with the abundant blessing from heaven. Bless them when they come in, and bless them also when they come out. Whatever they do, Father, they include your name, you will make them prosper and prosper. Thank you, Father God. May the love of the Father, with Jesus Christ, Son of God, and Holy Spirit will be with yours and will be with mine from now until forever. We thank you and we love you in Jesus' name. Amen.